Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita bertemu dengan orang yang mungkin merayakan ulang tahun atau baru saja menikah, lalu kita tidak mendapat undangan, mungkin kita mengatakan, loh kok nggak undang gitu ya. Nah tetapi mungkin kadang itu hanya sekedar basa-basi, karena kita diundang pun mungkin kita juga tidak mau datang begitu. Saudari-saudaraku yang terkasih, pokok perumpamaan dalam bacaan Injil hari ini adalah undangan untuk mengalami persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Orang yang pada mulanya menerima undangan tetapi kemudian menolak untuk datang, menggambarkan mereka yang sudah menerima undangan Yesus kepada keselamatan, namun kasih mereka kepadanya telah menjadi dingin. Pengharapan dan hidup mereka terpusat kepada perkara dunia, dan mereka tidak lagi merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Undangan Tuhan bisa bermacam-macam bentuknya. Tampak di dalam sakramen-sakramen yang kita terima, dalam kitab suci, dalam teladan orang-orang kudus, percakapan sehari-hari dalam kehidupan kita, doa dan permohonan yang dijawab, bahkan di dalam situasi-situasi krisis pun Allah hadir untuk mengundang kita. Tuhan terus-menerus memperbaharui undangannya kepada setiap orang di lubuk hati kita yang paling dalam. Bahkan ketika ditolak, Tuhan terus mencari jiwa-jiwa yang akan menerima pemberiannya. Sayangnya, kita seringkali mendapati diri kita terlalu sibuk. Kita seringkali merasa memiliki hal-hal baik untuk dilakukan, tetapi hal-hal yang kita anggap baik itu rupanya seringkali menghalangi pilihan yang terbaik. Kita mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, proyek, atau bahkan keluarga untuk menemukan waktu bersama Tuhan. Seharusnya tentu tidak ada konflik antara tugas kita dengan Tuhan. Hidup dengan baik, semua tanggung jawab kita harus membawa kita kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Kuncinya adalah menempatkan Tuhan di atas segalanya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menitik beratkan bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba, serta taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Yesus mengesampingkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, segala hak surgawi, dan penggunaan sifat-sifat ilahinya. Pengosongan dirinya ini tidak sekedar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, tetapi juga menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian yang terkutuk di salib. Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Orang seringkali berjuang mendapatkan kekayaan, bahkan seringkali mengorbankan integritas pribadi supaya dapat hidup di tempat dan dengan cara yang mereka inginkan. Di tengah budaya yang memuja uang, orang Kristiani dapat terjerumus dan melakukan hal yang sama. Sebagian orang menggunakan uang untuk mengendalikan keluarganya. Bahkan tidak jarang ada orang yang mengancam akan berhenti menyumbang atau melayani gereja ketika keinginannya tidak terpenuhi. Betapa berbedanya dengan Yesus. Kuasanya atas penyakit Dia pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasanya atas laut Dia pakai untuk melenyapkan ketakutan manusia. Kuasanya untuk mencipta Dia pakai untuk memberi makan ribuan orang. Kuasanya atas dosa Dia pakai untuk mengampuni orang berdosa. Namun kuasanya
Atas hidupnya sendiri, dia kurbankan untuk menyelamatkan manusia yang berseru kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus berkuasa atas segala sesuatu, namun dia menggunakan kuasanya itu untuk melayani orang lain. Semakin banyak kita melayani Kristus, maka semakin sedikit kita melayani keinginan diri kita sendiri. Semoga kita menjadi seperti Kristus yang memiliki hati terbuka bagi karya-karya Allah, sehingga kita juga disanggupkan menghadirkan keselamatan bagi banyak orang. Tuhan memberkati.